Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan di mana saja berada, semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rizki yang barokah, terutama mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tak ketinggalan seluruh jamaah manaqib di mana saja berada, ayah selalu mendoakan bersama dengan para guru-guru yang lain di tempat ini, semoga jamaah manaqib selalu berada di dalam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan, panjang umur, mustajab doa-doanya, dan semoga seluruh jamaah manaqib diberi kekuatan istiqomah oleh Allah, ditambah-tambah kecintaan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga ditambah-tambah kecintaannya kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi barusan saya ngobrol sama Mang Adi ya. Beliau cerita-cerita sedikit tahadus bin nikmah intinya ya. Katanya beliau dulu sewaktu saya kerja, saya gak bisa dandan rumah katanya gitu ketika punya kerjaan gitu. Tapi ketika saya nganggur ayah, kok saya malah bisa dandanin rumah. Ini hebat apa enggak nih? Lah kalau secara akal logika ya mustahil. Harusnya orang yang lagi kerja itu yang bisa bikin rumah, bukan orang yang nganggur. Betul itu. Nah, saya lalu bilang, disinilah Allah itu berbicara kepada kita semua bahwa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, innallaha rizquha, itu memang betul, karena yang mengatur rizki itu Allah. Adapun pekerjaan itu adalah asbabiyah. Jangan pekerjaan kalian jadikan Tuhan. Banyak manusia yang menuhankan pekerjaan. Banyak apa tidak? Seakan-akan kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa nyekolahin anak. Banyak seperti itu. Pekerjaan yang dijadikan oleh Tuhan. Padahal wahai jamaah yang sangat ayah cintai, pekerjaan adalah merupakan ibadah. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, entah itu ke kantor, entah itu ke sawah, entah itu ngojek, entah itu apa saja, jadikan pekerjaan itu niatnya adalah ibadah.
Betul ya? Betul apa tidak? Kalau sudah niatnya ibadah, orang yang mengabdi kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, tentunya tidak ada manusia yang dikecewakan. Tapi kalau pekerjaan itu kamu jadikan sebagai sumber daripada kebutuhan kamu, ketika kamu tidak punya pekerjaan, maka kamu pasti akan menjadi orang yang mengeluh. Kalau masalah kerja itu karena Allah itu ngasih kita kaki, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita pikiran, ya sudah selayaknya mengaplikasikan dari rasa syukur kita kepada Allah menggunakan anggota tubuh yang Allah kasih. Buktinya orang tidak kerja apa-apa saja banyak kok yang ada dalam jaminan Allah. Dan bukti pekerjaan itu tidak mesti harus di pabrik, pekerjaan itu nggak mesti harus di kantor, pekerjaan itu nggak mesti harus di tempat-tempat di toko atau di mana saja. Karena banyak pekerjaan yang dilakukan. Contoh, ada orang yang bekerja dengan pikirannya, bener apa enggak? Ada apa tidak? Dia terlihat tidak kemana-mana gitu ya, kerjanya cuma di rumah pegang HP, tapi juga hakikatnya dia sedang bekerja. Kenapa? Karena menggunakan pikirannya untuk pekerjaan itu. Jamaah yang sangat ayah cintai, dalam keadaan seperti ini kita barangkali di antara yang hadir ada yang mengalami kesulitan ekonomi, masalah, betul apa tidak? Kurangnya rezeki. Nah, di sini kalau kita nggak berpegangan kepada Allah, tentunya hidup kita ini bingung, betul apa enggak? Bingung apa enggak? Bingung, dagang bingung, mau kerja juga bingung, mau ngelakuin apa saja bingung. Nah, tapi bagi jamaah manakib, saya yakin sesulit apapun hidup kalian, sesulit apapun keadaan hidup yang kita alami, selama kita menjaga istiqomah kita, tetap kita berzikir kepada Allah, maka saya yakin jamaah manakib akan berada dalam pembelaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma. Ya contohnya Mang Adi tadi, contohnya tuh banyak lagi. Ya Hendi ngebangun juga ya Hendi ya, lagi bangun majlis juga ya. Ada Mang Sarkum juga bangun juga tuh di kampung, betul ya. Nah, dulu waktu belum ada corona boro-boro ngebangun, boro-boro ngebangun waktu sebelum ada corona. Tapi setelah ada corona kok ternyata malah bisa bikin rumah. Bahkan ada jamaah kemarin itu WA ke ayah, Kang Dedi, ada Kang Dedi, Kang Dedi bengkel, ada nggak? Pulang kampung, Kang Dedi WA, ayah saya mau ambil mobil katanya. Wih, luar biasa. Luar biasa apa enggak? Luar biasa. Lagi corona ngambil mobil, orang-orang pada ngejual mobil, ini malah ngambil mobil. Alhamdulillah ya. Maka jamaah cinta kepada walinya Allah. La khaufun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku jamin kehidupan kalian dunia dan akhiratnya. Cinta ya, cinta yang lebih kamu tanamkan lagi. Coba kamu cintai ulama, cintai perjuangan agama, cintai wali-walinya Allah, maka pasti kalian akan berada dalam jaminan cinta. Jadi kalau masih ada yang susah begitu, sulit begitu, cintanya itu kurang. Bener enggak? Bener enggak? Orang yang cinta pasti akan dibela oleh yang dicintai. Ketika seseorang mencintai si A, mencintai si B, lalu si B mengalami kesulitan, si A hadir nggak memberi pertolongan itu? Ya begitulah orang yang mencintai walinya Allah, yang mencintai ulamanya Allah, mencintai Rasulullah,
dengan cara apa? Menunjukkan baktinya, dia berkorban untuk perjuangan agama. Maka disitulah Allah lewat doa para wali akan memberi pertolongan daripada setiap kesulitan orang yang mencintai para wali-walinya Allah. Gampang rumusnya adalah cinta. Ya, lebih tingkatkan lagi cinta kita kepada Allah, kepada ulama, kepada walinya Allah, maka niscaya hidup kalian akan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Ya, biarkan tidak ada badai yang tidak akan berlalu, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit Allah telah sediakan obatnya. Setiap ada masalah Allah telah sediakan jalan keluarnya. Tinggal bagaimana, ayo datangilah Allah, lalu kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta ya, dan memohon pertolongan. Datangilah Allah siang malam, datang kepada Allah, pegangan kepada Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan rahmat dan cintanya kepada kita semua. Amin ya robbal. Ayah rasa gak terlalu banyak, dan mohon maaf pengajian belum bisa seperti biasa ya. Yang penting istiqomah ya, tetap istiqomah ya, tetap istiqomah. Kita sama-sama menjalankan istiqomah setiap malam Senin ya. Dan mohon maaf belum bisa kondusif seperti biasa karena masih ada peraturan yang harus kita jaga dan harus kita jalankan bersama-sama. Tapi untuk menggugurkan istiqomah ini, mari kita sama-sama berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi seluruh jamaah manaqib. Apabila ada yang sakit-sakit, semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan dari Allah. Banyak yang sakit ya, meriang-meriang banyak ya. Nah, yang belum bisa, mohon maaf, ayah juga kadang belum bisa untuk nengok, belum bisa untuk mengunjungi karena terlalu banyak juga yang sakit. Bahkan ke ibu saja, emak yang di Tasik sekarang sudah sakit, lagi sakit juga. Ayah sampai sekarang belum bisa pulang, katanya di jalannya juga ada penyekatan apa gimana ya, sulit juga. Padahal keadaannya sudah, sakitnya ya lumayan gitu ya. Maka minta doanya dari jamaah di mana saja, semoga emak saya, ibu saya diberi kesembuhan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Ali tuh habis sakit juga Ki Ali ya. Kemarin berapa minggu tuh, 2 minggu sakit. Tahu Ki Satiri masih sehat terus ya? Alhamdulillah Ki Satiri masih sehat. Ustaz Bukhari juga sama ya, meriang. Itu menunjukkan bahwa kita manusia. Kalau nggak sakit-sakit acan ini orang apa bukan kita? Ayah badan saya sakit gitu ya kan, keluarga saya sakit terus. Alhamdulillah. Laku alhamdulillah ayah, orang berarti kita, bener nggak? Berarti kita manusia. Yang penting mah sehat lagi, sakitnya tidak membuat sulit keluarga ya. Kalau sebatas batuk, meriang, pilek, ya itu mah biasa. Betul apa tidak? Berarti kita ini betul-betul jelas manusia, bukan malaikat, bukan setan. Justru kalau nggak sakit-sakit saya mikir, ini berarti orang apa bukan ini kok? Bener apa tidak? Nah, yang penting nggak apa-apa, sakit kita tetap tawakal, kita tetap ikhtiar, kita berdoa semoga segera disembuhkan oleh Allah. Banyak di sini juga masyarakat sini juga sedang sakit sama Kiai. Banyak tuh dari belakang, dari mulai sini sampai sana tuh lagi pada diimpus. Ya, makanya kita doain, tugas kita setiap malam Senin berdoa bersama-sama untuk keluarga saudara kita, semoga diberikan perlindungan dan kesehatan di mana saja.
baik jamaah manakib kek bukan, mau agama Islam kek, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, semoga yang sakit-sakit semua diberikan sehat oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk dulu ya, sama-sama berzikir kita sampai tanggal berapa? Apa? PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 20. Perpanjang lagi. Udah kayak kerja di PT, dikontrol. Ya wayahnya berarti sebelum tanggal 20 mah, sebelum di apa? Yang ngajinya begini aja dulu. Ya. Jadi jamaah yang punya HP, ya dibuka HP-nya, lihat YouTube-nya saja. Ini apa? Streaming enggak? Oh enggak. Ya. Jadi wayahnya ngajinya begini saja dulu. Ya. Enggak apa-apa, yang penting tetap ibadah. Kayak batuk ini udah berapa hari nih? Batuk wae. Kayaknya batuk kebanyakan duit ini. Kan gak enak ya, gak konsentrasi gitu. Lagi enak-enak ngomong batuk, lupa lagi konsepnya tuh. Ntar dulu ya. Ternyata batuk juga genit ya. Perasaan tadi nggak ada ibu-ibu. Sehat saya. Ketemu Pak Amil jadi sakit ini. Waduh, iya, tadinya nggak batuk. Ini batuk ini nih Pak Amil. Batuk mau ngasih, ada yang banyak ngasih duit gitu. Amin Allahumma. Tar dulu Bu, masih batuk ini, tar dulu. Ntar langsung wiridan aja. Ya ikut semua. Berarti lebaran kapan lebaran? Selasa besok. Ada kambing 2 di sini ya. Ada sapi 1. Ada kambing 2, ada sapi 1. Besok turunnya. Bener serius, bohong bener serius. Ada domba 2, ada sapi 1. Ada yang kurban ya, ada yang kurban. Udah belum tuh? Pengen ikut ngaji, tahu lu. Saya mau ke Damaskus katanya. Ya waliullah, mau ngapain ke sana? Saya mau ngirimin wabah. Berapa lama kamu di sana? 1 tahun. Saya di sana 1 tahun. Berapa orang yang mau kamu, yang akan mati karena kamu? 1000 orang kata virus itu. Oh ya sudah, kata wali itu. Akhirnya berangkatlah itu, anggaplah corona gitu kalau sekarang mah ya, anggaplah corona gitu kalau sekarang. Pergilah itu yang namanya wabah ke
Damaskus. Lalu setahun kemudian virus itu balik lagi, ngelewat jalan yang tempat wali tadi ketemu pertama tahun kemarin. Ditanya lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana kamu? Mau pulang. Sudah selesai tugas? Udah. Berapa orang yang mati? 10.000. Ya. Loh, kok banyak sekali? Bukannya perjanjiannya itu 1.000? Allah memerintahkan kamu buat matiin orang 1.000 lewat kamu. Tapi kenapa yang meninggal kok sampai 10.000? Kata virus begini, yang saya bunuh lewat virus perintah Allah 1.000. Adapun yang 9.000-nya itu meninggal karena takut. Iya jamaah ya. Jadi yang 9.000-nya itu karena takut. Begitu di masjid ngedenger innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi ada ambulan depan rumah, waduh jangan-jangan giliran gua lagi di bensin. Jangan orang lain. Kiai Ali kemarin cerita sama ayah, 2 minggu dia sakit, lihat foto abah Yai, abah tolongin saya abah, gitu itu Kiai Ali. Iya Kiai Ali ya, iya bu. Terus kemarin juga saya ada tamu orang Jawa, suami istri datang ke sini naik motor, lemes banget badannya itu. Kenapa bu? Ini badan saya katanya Pak lemes banget. Oh, rumahnya di mana? Di depan Kalimalang itu yang Madura itu ya. Madura di Kalimalang itu. Oh, ibu lemes itu tadi habis ngedengar pengumuman di masjid. Iya bener katanya. Jadi ngedengar pengumuman di masjid ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya takut gitu loh. Nah, gitu loh jamaah. Jadi virus itu memang sudah ditentukan untuk mengambil nyawa sekian orang yang ada di dunia ini. Jadi kalau nggak ada tulisannya ya tenang aja, mau kenapa-napa ini. Kalau nggak ada tulisan, ada tulisannya. Jadi yang diambil oleh virus itu ya yang ada tulisannya. Walaupun kamu ngumpet kek, nggak keluar rumah, karantina mandiri namanya. Karantina mandiri di rumah ngumpet begitu, takut virus nyampe. Ih, kata virus gua tungguin di teras. Karena memang ada tulisannya. Ya kalau ada tulisannya ya nggak bisa ngindar, memang sudah tulisannya. Virus corona, kata Allah tuh, saya suruh kamu, saya perintahkan kamu di Indonesia bunuh sekian ribu orang. Itu yang diincer. Nah, yang nggak ada tulisannya nggak usah khawatir, jangan-jangan nanti kamu mati lantaran takut. Dia nggak akan pergi bu kalau masih tulisan orang ini ada. Tulisannya siapa di sini? Jangan disebut, nggak ada di kita lah ya. Di sini nggak ada tulisannya, nggak ada. Selamat semuanya, amin. Ini ayah lagi cerita, duh ini lagi musim corona, pakai masker, terus jaga jarak, terus apa lagi? Pakai helm. Ya kan? Tapi kalau memang ada tulisannya Fulan bin Fulan orang ini harus mati disebabkan karena corona, kamu mau karantina 20 hari kek, mau nggak keluar rumah, ih coronanya diem nungguin di teras, kapan orang ini keluar katanya. Dianya nggak keluar, anaknya keluar. Nah, ada anaknya gua tempelin di sini, begitu. Gitu bu ya. Jadi yang namanya takdir sudah menjadi ketetapan Allah. Orang mati kapan, caranya seperti apa, itu semua sudah ditariskan, itu semua sudah ditentukan. Betul apa tidak? Nah, cuman kita berdoa sama Allah jamaah manakib, bukan kita takut mati, bukan kita nggak mau mati, bukan kita nggak mau meninggal ya, tapi kalau bisa ya jangan lagi zaman segini lah. Setuju apa tidak? Kalau bisa jangan lagi zaman begini, repot. Mayatnya aja nggak dibawa ke rumah ya. Betul apa tidak? Bahkan dibungkus pakai plastik, dipetiin segala macam. Masya Allah, luar
luar biasa. Bahkan jasadnya saja nggak dibawa ke rumah. Bahkan tidak jarang kalau yang daerah-daerah ramai, daerah-daerah kota itu nggak ditahlilin acan itu. Bener nggak? Nah kita bukan takut dengan itu semua, bukan kita ini, kalau bisa kita doa kepada Allah ya. Nanti kalau mau mati Mak Yali satu apa ya, kalau mau mati itu satu, biar banyak duit ya, banyak duit dulu, terus menikmati dulu ya enggak, terus kedua nambah istri dulu gitu. Kuncinya jamaah, kalau kita ingin sehat, ingin selamat, harus seneng Bu, jangan takut-takut, tuh seneng aja, udah biasa aja, anggap saja tidak ada apa-apa. Makanya yang biasa nonton HP tuh, nonton YouTube, nonton TV tentang corona, sudahlah berhentilah, nggak usah nonton lagi. Setuju apa enggak? Udah jangan suka lihat info-info berapa orang yang mati, berapa orang yang sakit, berapa orang yang sembuh, udah nggak usah perlu dilihat. Betul apa enggak? Udah tutup kuping aja, tutup mata, sudah. Lebih baik kita liatin, kalau ada HP tuh lihat aja dah, murotal Al-Quran itu kan bagus. Betul apa enggak? Lihat YouTube itu ya konten-konten yang bagus-bagus, yang bisa membuat hati ini jadi semangat, yang membuat hati ini jadi tenang gitu loh. Jangan nyari-nyari info. Kalau penciuman hilang, corona apa bukan? Kebetulan lagi nggak bisa nyium. Lihat konten, ada tulisan di situ, itu adalah gejala COVID. Waduh, ketakutan itu. Bangun berdiri keluar ke dalam, bangun berdiri keluar ke dalam, mati beneran itu. Nggak bisa lagi. Kalau lagi ada jamaah yang nggak bisa nyium ya, ada jamaah yang nggak bisa nyium, ada obatnya. Satu, obatnya adalah osda. Osda itu obat 1000 doa milik guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Itu satu obatnya tuh. Kedua, obatnya itu adalah air Al-Baghdadi. Yang ketiga ada kangen water yang disemprotin ke hidung, itu apa namanya itu? Ya kan perlu syariat juga Bu. Nggak cuman doa. Ada tuh saya beli di Kiai Hendi, saya juga tuh di Bu Ijah, semprotin ke dalam gitu tuh ya, ada tuh. Yang keempat apa ya, cari dawegan kayak apa, kelapa ijo campur apa, garam setengah sendok, terus jeruk nipis, madu 2 sendok, tai sapi kering dah tuh sesendok mah. Nah itu ya, itu syariatnya. Betul apa enggak? Itu sebagai asbabiyah syariatnya. Jadi kalau ada jamaah yang mengalami nggak bisa nyium, nggak bisa hilang penciuman, nggak usah panik. Insya Allah nggak lama itu. Yang penting terus saja kita berusaha. 5 hari juga lewat, syukur-syukur 2 hari lewat. Ada yang udah ngalamin begitu, ada nggak bisa nyium gitu, ada. Nah kuncinya jangan panik, sudah ya Allah, itu aja. Ingat aja terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah biasa aja. Anggap tidak ada apa-apa ya. Anggap hidup kita sekarang dengan kondisi seperti ini itu baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, keadaan tetap normal seperti biasa. Kalian anggap saja sebagai, kalau di Al-Quran itu pemuda Ashabul Kahfi yang dikejar-kejar, yang mau dibunuh. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda Ashabul Kahfi? Dia masuk ke dalam sebuah goa, lalu ditidurkan oleh Allah. Begitu bangun, alhamdulillah, wabah coronanya sudah tidak ada. Amin ya robbal alamin. Ngerti maksud ayah ini? Ngerti apa enggak ini? Nah kita sama-sama, ini kan kayak goa nih. Kamu nyadar apa enggak, kampung ini tuh kayak goa, betul enggak? Kalau dilihat dari depan itu seakan-akan di sini nggak ada kehidupan.
ditutup dengan pohon bambu, betul enggak? Gelap gulita. Dari ujung sana juga ada lorong. Anggap gua juga dari sana itu. Lebih ekstrim lagi tuh kalau dari belakang itu. Kalau lewat jalan belakang tuh gua beneran. Dari depan juga sama. Tapi ternyata begitu di dalam banyak jamaah yang berzikir taqarrub kepada Allah di dalamnya, luar biasa. Tepuk tangannya mana itu? Anggap aja ayah dan kalian itu sekarang berada di dalam goa Ashabul Kahfi atau berada di dalam goanya Saparwadi. Apa ayah goa Saparwadi? Goa Saparwadi itu adalah goanya, tempatnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Di dalam goa tersebut kalau masuk kan kecil tuh. Begitu mau masuk ke dalam tuh kecil, tapi begitu di dalam ternyata dalamnya itu luas, dan di dalam ada masjid, ada dapurnya di dalam goa itu. Bahkan menurut riwayat mitosnya ada jalan ke Mekah, ada jalan ke Cirebon. Sama enggak kayak di sini? Sama apa enggak? Sama. Begitu masuk sini bisa jalan ke Pekalongan, ada enggak? Ada enggak orang Pekalongan? Ada. Begitu masuk ke Cibatu ada jalan ke Kuningan, ada? Ada. Begitu masuk ke sini ada jalan ke Banten, ada? Ada. Begitu masuk ke sini ada jalan lagi ke Bumi Ayu, sini sama. Sapar itu adalah jalan, wadi adalah rahasia. Anggap kau dan aku sekarang sedang disembunyikan oleh Allah, dikelilingi dengan gedung-gedung bertingkat, dan kita ditaruh di naungan kampung yang dalam ini. Kalian seakan-akan ditidurkan dari keramaian-keramaian dunia. Kenapa? Karena di luar mungkin dunia saat ini sedang berbahaya untuk kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Lalu apa yang kita lakukan di sini? Takarruban, berzikir, eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian keluar dari sini sedikit, betapa panasnya dunia yang kita lihat di luaran itu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Bank keliling setiap hari berkeliaran, tukang dagang apa saja di luar. Persaingan dunia ini sekarang begitu luar biasa. Globalisasi, era milenial, betul apa tidak? Semua serba terbuka, semua serba modern, semua serba canggih. Lalu kamu ngumpet aja ngumpet katanya ke Cibatu. Kenapa? Kalau kamu di luar, kamu bahaya, akan digerus dengan modernisasi zaman. Orang banyak yang lari dari Allah, orang banyak lari daripada ibadah. Maka sementara jamaah sembunyi dulu saja bersama ayah di kampung Bangkua. Ridho apa enggak itu? Ridho apa enggak? Sembunyi dululah sementara sampai keadaannya kondusif, sampai keadaannya membaik, sampai pemimpinnya amanah, sampai keadaan Indonesia ini makmur. Begitu kalian keluar, uang kalian sudah nggak laku lagi nanti. Percaya nggak? Uang kamu sudah nggak laku lagi. Kok bisa ya? Bisa. Karena kamu membutuhkan sesuatu, sudah nggak perlu pakai uang lagi. Orang-orang seperti kalian akan menjadi nilai yang berharga, sehingga orang akan rela memberi apapun kepada kalian agar mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan seperti yang kalian punya. Ciriin aja, tetenin ucapan ayah, bener apa enggak itu? Ya, ayah di sini beli rokok apa enggak? Jarang. Kalaupun beli, jarang. Ada yang ngasih rokok, betul enggak? Ada yang ngasih beras, ada yang kasih uang dan sebagainya. Apa ini hanya berlaku untuk ayah? Tidak. Ini akan berlaku bagi seluruh jamaah. Ketika istiqomah kalian itu lurus, ketika niat kalian itu benar, lillah billah rasul bir rasul. Saya kan bukan ustadz ayah, saya kan bukan kiai, tidak ada masalah. Tapi patwa kamu, wajah kamu yang selalu ceria, hidup kamu yang selalu tenang,
itu akan dinilai oleh lingkungan, sehingga orang akan menilai kamu di saat orang lain pusing, di saat orang lain bingung. Kok bisa ada di antara jamaah hidupnya selalu damai, hidupnya selalu tenang, sehingga mereka akan mendatangi kamu dan berani bayar berapapun demi mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang sama. Teteni saja, lihat, kamu adalah berlian-berliannya Allah, kamu adalah aset-asetnya Allah, kamu adalah bagian daripada mutiara-mutiaranya Allah yang tersembunyi di bawah tanah, yang dulunya barangkali di kampung, di Bandang sebelah mata oleh orang lain, yang mungkin di daerahnya tidak dianggap oleh orang lain, tapi karena keistiqomahan kalian, karena kecintaan kalian kepada agama, karena kecintaan kalian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena kecintaan kalian kepada Rasulullah, maka kalian yang dianggap sebelah mata, suatu saat nanti kamu akan menjadi barang yang berharga dan mulia. Amin ya Rabbal. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang alhamdulillah. Ibu, berlian atau emas adanya di atas tanah atau di dalam tanah? Adanya di atas tanah atau di dalam tanah? Saking tidak taunya orang di dalam tanah itu ada emas, kencing sembarangan. Betul apa tidak? Andaikan orang tahu di bawah tanah itu ada berlian atau ada emas, mau nggak kencing di situ? Tidak. Bahkan dia akan berusaha untuk menggali tanah itu untuk menemukan sumber emas yang ada di dalamnya. Tapi karena emas ini dijaga dan dirahasiakan oleh Allah, sehingga tidak jarang orang buang air di situ, orang kencing di situ, diinjak-injak, tidak dilihat, dipandang sebelah mata. Betul? Tapi ketika Allah berkata kun fayakun, jadi, terjadilah, jadi dan terjadilah, terjadi maka terjadilah, maka debu sesuatu yang hina yang ada di dalam tanah itu ketika sudah diangkat oleh Allah menjelma menjadi sesuatu yang berharga. Ya, kenapa bisa berharga? Karena dari ujung kepala sampai ujung kakinya tidak ada dirinya, yang ada hanyalah yang tampak adalah kebesaran dan kuasanya Allah. Kalaupun ada harta kepada dirinya, dia tidak merasa harta kepunyaannya ini adalah hanya bagian daripada manifestasi amanah daripada Allah. Kalaulah ada ilmu pada dirinya, dia tidak merasa orang yang alim, dia tidak merasa orang yang berilmu. Kalaupun ada ilmu, ini hanya bagian dari manifestasi dan titipan dari Allah. Maka ketika manusia rasanya sudah berjalan ke situ, inilah berlian-berliannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkeliaran di muka bumi. Orang-orang yang hatinya selalu kosong dan mengosongkan dirinya dari selain Allah, yang ada hanya yang disisakan hanyalah Allah dan Allah. Pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, langkah kakinya adalah langkah perbuatan Allah. Kemanapun dia melangkah selalu dan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya Allah dan Allah lah yang ada di dalam jiwa dan raganya. Inilah orang-orang yang menjadi berlian yang di dunia ini. Semoga kalian adalah bagian daripada berlian-berliannya Allah. Jamaah, kamu punya emas atau punya harta, disimpan di lemari di ruang tamu atau diumpetin? Kalau kamu punya emas, kamu punya berlian, ditaruh di etalase tengah rumah atau kamu simpan di dalam yang rapi? Bahkan saking takutnya ini ketahuan, ditaruhnya juga di bank, disembunyikan. Betul apa tidak? Sesuatu yang berharga pasti disembunyikan.
Kalau yang ngegeletak tuh kayak piala, tahu piala? Piala anak itu kalau juara 1 lomba renang gitu kan ada pialanya tuh. Mirip gak tuh sama emas? Tapi emas apa bukan? Bukan, saya belum pernah dengar ada maling nyolong piala, itu maling goblok namanya itu. Betul apa tidak? Wah, ini yang kuning emas nih kayaknya nih. Walaupun kuning itu bukan emas, betul apa tidak? Makanya karena bukan emas, walaupun warnanya seperti emas, tetap ditaruh di etalase di luar, dipajangkan, ditontonkan, diperlihatkan. Tapi sesuatu yang berharga, jangankan segede piala, hatta 2 gram, ibu nggak berani ngegeletakin cincinnya di atas meja ruang tamu. Bener nggak? Di rumah ibu banyak orang, lalu ibu punya emas, pengen ke kamar mandi, ditaruh dulu di meja, berani? Nggak berani, karena ini barang yang berharga, selalu disembunyikan oleh Allah. Makanya bersyukur, di depan kita terlihat ada makam, dari belakang ada makam. Ini adalah petunjuk. Makom, betul apa enggak? Makom adalah kedudukan. Sebenarnya kamu ngaji ke sini tuh ayatnya tuh sudah banyak. Enggak, kalau kamu mau berpikir begitu masuk ke sini kamu ngelewatin kuburan, tempatnya siapa itu? Tempatnya orang meninggal. Kamu masuk dipertontonkan dengan kuburan, kamu pulang dipertontonkan dengan kuburan. Harusnya sudah nggak ada takut lagi dengan kematian. Uang setiap minggu, setiap malam Senin jamaah datang ke sini selalu melihat tempat-tempat kematian itu. Betul apa enggak ini? Kamu mau lewat sini, ya Allah, ntar pulang saya bakal ke sini. Ada nggak yang mikir ke situ? Ada nggak? Yang diingat yang di Kalimalang doang. Pondok pesantren Al-Jablaliyah. Iya enggak? Itu ayat Allah. Itu adalah dipertontonkan peringatan dari Allah. Kamu akan kembali ke situ. Begitu pulang ngaji, kamu pun ngelihat ke situ. Mau sekaya apapun saya ya Allah ternyata, mau secantik apapun saya ya Allah, mau sebanyak apapun usaha saya ya Allah, kata jamaah nih, harusnya ketika pulang dari sini, begitu pulang tetap saya akan kembali ke situ. Ah, kalau begitu mah ayah saya nggak mau lewat sana, saya mau lewat belakang, sama aja. Mau lewat belakang juga sama aja, Bu, itu kuburan lebih serem lagi dari yang di sini. Kalau pengen lihat terang cuman di sini aja, lari ke sana gelap, lari ke depan gelap. Memang sengaja, ayah emang nggak bisa itu dilampuin? Bisa, bisa. Kenapa enggak? Tiang listrik dilampuin semua bisa, tapi belum wayahnya. Betul apa enggak? Belum saatnya. Saya ingin melihat, saya ingin tahu. Bahkan kemarin tukang bubur aja kesini dagang nanyain, ini kontrakan baru, saya mau kontrak katanya. Ya udah G, mau mah. Sengaja nggak ada yang dipasang oleh saya itu seakan-akan pesantren tuh nggak ada. Betul apa enggak? Ada enggak nih pondok di Atamimi kelihatan pesantrennya? Ada enggak? Enggak ada, yang ada juga kelihatan kontrakan. Dulu orang proyek Maikarta tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, saya mau ngontrak di sini katanya. Ya boleh, naik aja ke atas, no kosong. Begitu dia naik ke atas, buset, majlis katanya. Pak, kalau mau kontrak sini gratis kata saya, ajak teman-teman ya silakan. G mau ditempatin mah. Saya gituin. Sengaja, Bu, sengaja. Sengaja saya nggak pakai pelang, saya nggak pakai tulisan pondok pesantren, sengaja. Saya ingin tahu di tempat ini ada nggak barokah dan karomahnya, begitu loh. Ada nggak orang yang tahu di tempat ini bahwa di tempat ini ada istiqomah? Ada nggak orang yang tahu bahwa di tempat ini adalah tempat zikir? Tapi ternyata luar biasa Allah. Betul apa tidak? Ternyata Allah luar biasa sehingga apa? Banyak orang yang mengetahui tempat-tempat di sini. Naik saja sini, Bun. Selamat datang orang tua kita itu. Banyak orang yang mengetahui tempat ini. Betul apa tidak? Nah, amut dulu aja.
Ya, izin. Betul kan gitu ya? Nah, disinilah maka bersyukur kita, alhamdulillah kita bertemu, tidak ada rekayasa, tidak ada undangan, tidak ada juga pelang, tidak ada juga imbauan, tapi kita dikumpulkan atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin dan percaya siapapun yang datang ke tempat ini pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena datangnya bersama dengan Allah, kamu duduknya bersama dengan Allah, niat kamu tidak ada yang lain kecuali kalau di tempat ini fasilitasnya bagus. Mungkin wajar kalau kamu setiap minggu mau istiqomah ke tempat ini. Betul apa tidak? Wajar kalau ayah ini orang yang terkenal, orang yang kaya, punya ilmu yang tinggi. Mungkin wajar kalian mau duduk di tempat ini. Tapi aku bukan apa-apa, aku tidak ada apa-apanya. Tempat di sini pun tidak terlalu bagus. Betul apa tidak? Dan tidak terlalu layak untuk berzikir. Tapi kalian didatangkan oleh Allah. Inilah takdir dan jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka mudah-mudahan cinta kita semuanya diabadikan oleh Allah ila yaumil qiyamah. Dan tentunya ayah berharap dan memohon doa daripada seluruh jamaah yang hadir setiap malam Senin ke tempat ini, dari para kiai, para guru, siapapun yang datang ke tempat ini, semoga tempat ini jadi tempat yang barokah. Sehingga kalau tempat ini menjadi tempat yang barokah, siapapun yang duduk di tempat ini pasti akan kecipratan barokah yang sama. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kalau tempat ini tempat yang barokah, Anda duduk sudah membawa barokah, pulang pasti membawa barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya minta Fatihahnya, semoga seluruh saudara-saudara kita dilindungi, diberi kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diberi kesehatan yang hakiki, kesehatan yang membawa keberkahan bagi dirinya dan keluarga besarnya masing-masing. Al-Fatihah.